Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang sosok pahlawan yang mestinya kita kenal. Dan dari sana kita coba mengenal tentang identitas para tokoh, para pahlawan. Atau setidak-tidaknya kalau hari ini kita bingung siapa sih orang yang cinta Indonesia, maka dari sosok ini kita bisa mengetahuinya. Pertama, saya ingin kenalkan tentang sosok Tuanku Imam Bonjol. Ini bukan karena nama saya Imam Nawawi kemudian saya angkat Tuanku Imam Bonjol. Ini lebih karena ketemu buku ya. Ini karangan Ari Subiakto yang berjudul Ulama-ulama di Garda Depan Perjuangan. Nah, di sini di dalamnya ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, yang menarik adalah ternyata pada tahun 1830-an ya, ketika Belanda datang dan menyerang Sumatera Barat kalau hari ini, itu masyarakat di sana melakukan sebuah perlawanan. Dan perlawanan itu walaupun dari sisi persenjataan tidak imbang, tetapi Belanda kesulitan, bahkan hampir tidak bisa mengalahkan, dan memang tidak bisa mengalahkan. Cara berperang secara gerilya itu membuat Belanda mati kutu, kehilangan cara untuk melumpuhkan semangat para kaum muslimin yang ada di Padang atau Sumatera Barat itu di dalam melakukan perlawanan. Dan kemudian Imam Bonjol itu keluar dari Bukit Gadang menuju Penuluh itu dikarenakan diundang oleh Belanda untuk melakukan yang namanya perundingan damai. Dan ketika datang ke sana, dugaan atau prasangka baik Tuanku Imam Bonjol beserta para pasukannya itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Tiba di tempat Penuluh, langsung dikepung, dan akhirnya perjuangan dari sisi perlawanan secara persenjataan dihentikan oleh Belanda. Namun semangat itu tidak pernah membuat kesadaran bangsa Indonesia meredup untuk menghadapi penjajahan Belanda. Jadi sahabat kalian yang berbahagia, penting kita catat bahwa walaupun bahasanya kita ini 350 tahun dijajah, sebenarnya kita terus melakukan sebuah perlawanan. Dan tidak satupun perlawanan itu yang menjadikan Belanda mudah menghadapinya. Mereka bahkan harus melakukan tipu muslihat, diantaranya adalah dengan cara mengajak berunding yang sebenarnya justru penangkapan. Ketidakjujuran. Nah, itulah yang penting untuk dicatat. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa para tokoh bangsa, para pahlawan adalah orang-orang yang memiliki kegigihan luar biasa. Satu kemampuan hidup dengan nilai-nilai yang diyakini mulia, dan karena itu mereka siap bertaruh apapun. Dan tidaklah mereka dikalahkan kecuali dengan kebohongan itu. Ini satu hal yang sangat menarik untuk terus kita kenal dan kita jadikan sebagai sebuah cara menata diri kita ke depan untuk membangun bangsa ini. Dan yang menarik dari sisi Tuanku Imam Bonjol ini, yang kalau muncul rame-rame mengatakan Islam itu radikal dan sebenar dan seterusnya, sebenarnya Tuanku Imam Bonjol ini justru kalau sekarang istilahnya disebut moderat, atau dalam bahasa Islam itu wasatiyah. Orang yang memang punya kemampuan berpikir secara adil dan bijaksana. Ketika masa itu ada kelompok yang menolak adat Minang sama sekali, kemudian datang Tuanku Imam Bonjol dan dia mengatakan enggak, semua yang namanya adat itu harus dihapus karena tidak bersumber dari ajaran Islam. Tapi adat-adat yang memang relevan sesuai dengan keyakinan dan syariat Islam itu masih bisa diterima dan diteruskan. Artinya ada sebuah kemampuan berpikir secara
adil atau pertengahan atau wasatiyah, atau kalau bahasa umumnya itu disebut dengan cara berpikir yang demokrat, ya, moderat, ya, cara berpikir yang moderat, seperti itu. Jadi itu ya, kalau kemudian ada tokoh-tokoh Islam itu dilabeli dengan berbagai macam stigma, sebenarnya penting untuk digali lebih jauh dan pembuktian apakah betul demikian. Yang jelas tokoh-tokoh perjuangan kita dulu oleh Belanda ya di stigma macam-macam, tapi pada akhirnya fakta mengatakan tidaklah demikian. Oke, itu tentang Imam Bonjol. Sekarang kita masuk ke sosok yang sangat terkenal, Bapak Soekarno, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lepas dari berbagai macam kontroversi yang menyertai kehidupan beliau dan dibincangkan oleh banyak orang, yang menarik adalah beliau ini orang yang ahli bahasa. Beliau bisa bahasa Inggris, Jerman, Perancis, ya, bahasa Spanyol pasif, Jepang pasif, tapi bisa semua. Dan yang menarik adalah beliau memiliki kemampuan berbicara yang sangat memikat. Ini ada satu fakta yang menarik, ya, ditulis oleh, saya bacakan saja ya teman-teman, supaya lebih otentiknya terasa gitu ya. Profesor Dr. Ramlan Subakti, guru besar ilmu perbandingan politik di program Pascasarjana UNER, mengatakan ketertarikannya pada politik adalah juga akibat menariknya pidato-pidato Bung Karno. Pengalaman di masa kecil di desa di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara masih membekas. Ini ucapannya profesor itu. Saya heran bagaimana warga kampung meninggalkan pekerjaan di sawah untuk mendengar pidato Presiden Soekarno, kata Ramlan. Dahsyat. Inilah seorang presiden yang betul-betul memiliki satu wawasan, kecerdasan, tanggung jawab, dan visi yang besar terhadap bangsa ini. Dan itu bisa dibuktikan dari kemampuan berbicaranya. Dahsyat sekali. Sekarang kalau ada presiden atau pemimpin atau siapapun berbicara pidato, kira-kira apakah respon rakyat sama dengan orang-orang yang ketika mendengarkan pidato Bung Karno? Ini penting untuk menjadi satu timbangan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang unggul. Waktu itu belum merdeka sudah bisa lahir dari bangsa ini orang seperti Soekarno, mampu dan memiliki kemampuan berbahasa yang begitu banyak di samping kemampuan berbicara yang penuh dengan retorika. Dari mana itu belajarnya? Sekarang sekolah-sekolah kita banyak, ya, internet tersedia di sana sini. Apakah ada sosok yang mampu seperti Soekarno? Bayangkan orang kerja di sawah zaman itu, ya sahabat sekalian yang berbahagia, hidup yang paling mantap itu kalau kerja, dan kerja ketika itu pasti di sawah. Itu ditinggal untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Luar biasa. Nah, kita nggak perlu banding-bandingkan, tetapi ini sebagai sebuah cara untuk melihat bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia yang tidak merdeka ketika itu atau belum merdeka mampu melahirkan sosok seperti Soekarno. Nah, sekarang bangsa ini sudah merdeka. Apakah ada, ya, tokoh-tokoh bangsa yang mampu, ya, dan sadar kemudian memiliki kemampuan kecerdasan seperti itu yang rakyatnya bisa bangga itu? Nah, ini jadi kemerdekaan itu jangan hanya kita maknai dengan cara-cara yang ya normal, biasa-biasa saja, tapi ayolah kita kenali bagaimana tokoh-tokoh kita itu, ya, yang sangat luar biasa. Dalam keterbatasan, dijajah, itu ternyata mereka memiliki kemampuan berpikir, kecerdasan yang pada akhirnya diakui oleh dunia. Nah, dengan demikian, sahabat sekalian yang berbahagia, di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita penting untuk mengenal wajah bangsa ini melalui kiprah para tokohnya. Ini saya baru berkesempatan dua mengenalkan, yaitu Imam Bonjol, kemudian Soekarno. Tuanku Imam Bonjol dan Presiden Soekarno. Kita berharap dengan cara seperti ini kita akan lebih mengenal tentang siapa sebenarnya bangsa Indonesia ini. Supaya kita memiliki mental superior. Bangsa Indonesia itu bangsa yang memiliki kecerdasan, ketangguhan, keuletan, dan mampu menghadapi apapun. Tadi terbukti
tidak satu pun pejuang di Indonesia yang bisa dilumpuhkan oleh Belanda kecuali mereka ditipu, dibohongi. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan hampir semua pejuang-pejuang yang gigih melakukan perlawanan itu akhirnya lumpuh karena dibohongi oleh mereka. Diajak berunding, nyatanya ditangkap dan dilumpuhkan. Dan pada akhirnya kita juga melihat bahwa bangsa ini terus-menerus dikaruniai oleh Allah generasi yang memiliki kecerdasan, visioner, dan tanggung jawab. Dan memang PR ataupun hal yang masih sangat dibutuhkan ke depan selain kecerdasan dan ketangguhan tadi adalah konsistensi. Sejak 1945 ya, berdiri tegak di atas sebuah landasan berpikir yang idealis sesuai dengan filsafat kebangsaan Indonesia dan keislaman di tanah air bukanlah hal yang mudah. Ada banyak macam godaan, dan disinilah kiprah kaum-kaum muda ke depan dinantikan. Semoga kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini membawa satu dinamika berpikir yang lebih segar kepada kita kaum muda untuk mengisi kemerdekaan di masa yang akan datang dengan cara-cara yang lebih baik dan mewujudkan idealitas bangsa yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini, yaitu menjadi negara yang adil, makmur, ya, bersatu dan berdaulat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.